Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para calon guru penggerak yang saya banggakan, para guru penggerak hebat yang telah terpilih sesuai dengan seleksi yang begitu ketat. Hari ini kita berada di Lokakarya pertama yang merupakan awal dari alur proses kita menuju ke Merdeka Belajar sesuai dengan arahan dari Pak Mas Menteri kita ya. Hari ini di Lokakarya pertama dalam pengembangan praktisi pendidikan ini adalah kita harus mampu untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi antar kita, dan yang utama dalam hal yang paling pokok adalah bagaimana di lingkungan kita masing-masing, di ekosistem belajar kita adalah menganalisis kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh para murid. Nah, sebelumnya karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang, maka saya akan perkenalkan diri. Saya sebagai pengajar praktik untuk memandu, membimbing Bapak Ibu yang hebat ini. Selamat datang Bu Septi, selamat datang Bu Anggi, selamat datang Pak Endang, selamat datang Pak Umon. Mari kita sama-sama bergerak dalam kegiatan kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan selanjutnya saya izinkan untuk memvisualisasikan apa yang harus kita lakukan, apa yang nanti akan kita capai, dan apa yang akan kita raih dalam kegiatan kita di sesi ini. Izinkan saya untuk men-share screen. Sudah ada? Sudah ada, Pak. Ya. Nah, ini awal kita sebagai Lokakarya pertama. Saya akan mendampingi Bapak Ibu pengajar yang cukup dibanggakan karena sudah menjadi bagian dari guru penggerak yang harus bergerak, digerakkan, menggerakkan, terutama dalam komunitas ekosistem yang ada di sekitar kita. Kita awali dengan etimologinya bahwa komunitas praktisi ini, istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh N.T. Wenger dalam bukunya Community of Practice. Dia mengatakan bahwa komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih dan berinteraksi secara rutin. Itu menurut beliau 2012. Praktik yang dimaksud bergantung pada konteks peran sehari-hari anggota komunitas praktisi. Praktik dalam komunitas praktisi dapat berupa praktik mengajar dan interaksi dengan murid dan orang tua, atau dalam istilahnya ada kegiatan parenting. Nah, selanjutnya komunitas praktisi memiliki 5 tujuan. Ini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran sebagai subjeknya guru dan pembelajaran subjeknya adalah siswa. Sementara kedua-duanya itu bersifat fasilitator. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota dalam komunitas ekosistem pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Kemudian juga mendorong yang keempatnya anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Sharing experience, sharing opini, dan sharing informasi. Dan yang kelimanya adalah mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, dari 2 slide ini mungkin ada yang belum bisa dipahami para calon guru penggerak yang hebat-hebat ini. Silakan acungkan tangan saja. Yang belum, ya. Di sini ada Bu Septi dan Pak Endang ya. Silakan untuk pertama Pak Endang tadi.
Terima kasih Pak Instruktur. Jadi dalam eh, komunitas praktisi ini, saya kan selama ini menjadi anggota MGMP ya. Nah, Ya. apakah MGMP ini juga termasuk komunitas praktisi itu Pak ya? Itu yang mungkin perlu saya tanyakan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih pula Pak Andang sudah mencoba untuk bertanya apa yang belum diketahuinya. Ya, yang namanya praktisi tadi sudah dijelaskan dalam slide bahwa yang namanya praktisi tadi terangkum praktisi komunitas, berarti komunitas adalah anggotanya, yaitu sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama dengan praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik. Jadi baik guru, kemudian juga dosen, kemudian pemerhati pendidikan, kemudian juga masyarakat yang memperhatikan perkembangan pendidikan itu sudah masuk kepada orang-orang yang memiliki kegelisahan yang sama untuk pembelajaran yang lebih baik. Jadi dengan ungkapan tersebut, dengan deskripsi tersebut, berarti guru apalagi selain sebagai pengajar, sebagai pendidik, juga masuk dalam komunitas praktisi yang turut menjadi penopang dari garda terdepan untuk di sini dijelaskan melakukan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan berinteraksi secara rutin, artinya berkala. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Septi, silakan. Perbedaan antara komunitas praktisi dan komunitas biasa itu apa, Pak? Ya, komunitas praktisi dengan komunitas biasa. Itu kan praktisi itu adalah praktisi, artinya orang-orang yang masuk dalam komunitas yang sama, yang memiliki kegelisahan dan rasa yang sama untuk menjadikan pembelajaran lebih baik. Sementara yang disebut biasa itu kalau kita lihat tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur pendidikan yang mereka miliki. Biasanya itu adalah orang-orang yang hanya tahu saja tentang pendidikan, tapi secara umum mereka tidak tahu itu perkembangannya, walaupun sebatas opini mereka. Mereka hanya sifatnya itu pasif, jadi hanya bisa memberikan saran, sementara untuk solusi belum sampai ke sana. Itu karena disebutnya juga biasa atau usual. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Di sini ada Bu Anggi, silakan. Ada pertanyaan Bu Anggi? Pak, saya masih belum percaya, belum percaya lagi, belum begitu paham. Apakah yang pemahaman saya, praktisi itu berarti komunitas yang melakukan melakukan pekerjaan praktek baik dimanapun. Misal kalau guru itu praktisi karena dia melakukan praktek langsung kepada siswanya. Apakah seperti itu, Pak? Ya, tadi diulang lagi bahwa yang namanya praktisi pendidikan adalah orang yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama. Nah, di sini semangat dan kegelisahan ya. Jadi intinya adalah ada semangat dan kegelisahan, maksudnya masih dalam rasa saja, itu disebut dengan praktisi pendidikan. Nah, sementara kalau komunitas berarti ya kelompok mereka, artinya kumpulan mereka, orang-orang yang memiliki perasaan yang sama, kegelisahan yang sama, tapi untuk praktiknya itu belum sampai gitu, termasuk itu istilahnya praktisi biasa. Nah, sementara kalau guru, kemudian para dosen itu praktisi luar biasa di bidang pendidikan, karena selain dia punya rasa kegelisahan yang sama, juga mampu untuk mengimplementasikan rasa dan kegelisahan itu sehingga menjadi sebuah aksi nyata dalam proses pembelajaran, menjadi mediator, menjadi fasilitator murid dalam melaksanakan proses pembelajaran mereka. Itu mungkin Bu tambahannya. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Oman. Silakan Pak Oman. Maaf, izin menyampaikan Pak, waktu kita 1 menit lagi Pak Instruktur. Ya, masih ada waktu. Silakan Pak Oman. Apa intinya? Perbedaan intinya apakah praktisi itu khusus di bidang pendidikan, kalau yang lain gimana? Ya, terima kasih. Ini kan komunitas praktisi ya, maksudnya praktisi pendidikan yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan untuk menuju ke
penggalakan Merdeka Belajar. Jadi intinya kita adalah komunitas praktisi pendidikan. Jadi merangkul mereka di sana. Ya itu seperti itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Sementara untuk LMS nanti saya kirimkan melalui masing-masing, di link masing-masing silahkan kirimkan sesuai dengan waktu yang sudah kami tetapkan. Intinya bahwa dalam kegiatan Lokakarya ini, kita ini merupakan langkah awal kita untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati bersama. Kemudian sekarang secara langsung kita sudah merefleksi diri bahwa tugas dan fungsi kita dalam kegiatan ini bisa menjadi suatu hal yang bisa dipahami oleh kita, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Jadi simpulannya, semoga di Lokakarya hari pertama ini atau kegiatan Lokakarya pertama ini ada gambaran secara umum tentang apa dan bagaimana sebagai pengajar praktik maupun juga sebagai guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita dilancarkan dalam melaksanakan tugas kita di lapangan, baik saya sebagai pengajar praktik maupun Bapak Omon, Ibu Septi, Ibu Anggia dan Pandang sebagai guru penggerak. Tetap semangat, jangan lupa Semangat, untuk tetap Pak. semangat dan merdeka. Ya, Siap, Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.